Perkenalkan, nama aku Odilia Diana Fajar Anggraini dengan NIM 125140032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi dan Bisnis mengenai materi Breakthrough Event Point atau BEP, bisa disebut juga titik impas. Nah, alasan saya memilih materi ini titik impas itu karena menurut aku materi ini paling gampang, konsepnya cukup mudah dipelajari juga karena menggunakan perhitungan yang menurut aku sih masih sederhana banget. Nah, terus penerapan materi ini tuh juga sangat bermanfaat dalam dunia usaha, agar kita itu mengetahui berapa banyak produk yang harus dijual agar perusahaan itu nggak ngalami kerugian. Baik, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke materinya, yaitu judulnya Break Even Point atau bisa disebut juga titik impas. Next, di sini ada latar belakang dan pentingnya materi. Break Even Point atau titik impas adalah suatu kondisi ketika perusahaan itu nggak memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. Nah, hal ini tuh terjadi karena total pendapatan atau total revenue sama dengan total biaya. Itu bisa disebut juga cost, total cost. Nah, materi ini tuh penting dipelajari dalam matematika ekonomi dan bisnis karena membantu perusahaan mengetahui jumlah minimum produk yang harus terjual agar biaya produksi dapat tertutupi biar nggak rugi. Nah, dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat menyusun target penjualan, merencanakan produksi, dan meminimalkan risiko kerugian. Begitu. Oke, next. Nah, di sini ada konsep-konsep utama yang harus dipelajari. Yang pertama itu ada total revenue atau bisa disebut juga TR. Total revenue adalah total pendapatan yang diterima perusahaan dari penjualan produk. Total pendapatan yang diterima perusahaan dari hasil penjualan, total pendapatan. Nah, di sini ada rumusnya, TR sama dengan harga dikali jumlah produk atau bisa disebut juga Q. Terus di sini ada total cost atau bisa disebut juga TC. Nah, total cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan. Kalau tadi kan pendapatan yang diterima itu revenue, total cost itu biaya yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Nah, rumusnya tuh ada TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Selanjutnya ada break even point yang kita pelajari kali ini. Break even point adalah kondisi ketika total revenue sama dengan total cost. Rumusnya adalah TR sama dengan TC. Jadi rumus break to even tuh total revenue sama dengan total cost. Oke, next. Selanjutnya ada manfaat dan penerapan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Nah, manfaatnya tuh menentukan jumlah minimum penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua itu ada membantu perusahaan menyusun target penjualan. Terus ketiga, menjadi dasar dalam perencanaan laba, membantu menentukan strategi produksi dan pemasaran. Dan yang kelima, mengurangi risiko kerugian menjalankan usaha. Oke, next. Selanjutnya
Di sini ada sebuah soalnya yaitu sebuah perusahaan memproduksi dan menjual suatu produk. Nah, total pendapatan perusahaan itu dinyatakan dengan persamaan TR sama dengan 1.500 Q, sedangkan total biaya produksi dinyatakan dengan persamaan TC sama dengan 45.000 ditambah 600 Q. Nah, soalnya tentukan break-even point perusahaan dalam suatu unit serta jelaskan makna hasil yang diperoleh. Cara penyelesaiannya begini, kita cari tahu dulu TR-nya berapa, total revenue-nya berapa. Di sini tuh diketahui total revenue-nya tuh ada 1.500, terus total cost-nya itu ada 45.000 ditambah 600 Q. Nah, tadi soalnya itu disuruh tentukan break even point dalam satuan unit. Nah, rumus break even itu apa? Rumusnya adalah total revenue sama dengan total cost. Maka tadi total revenue adalah 1.500 Q, ditulis kayak gini, sama dengan total cost-nya adalah 45.000 ditambah 600 Q, ditulislah begini. Habis itu cara penyelesaiannya, kita tulis dulu total revenue-nya. Habis itu yang total cost yang 6.000 Q ini tuh dipindah ruaskan ke depan. Nah, karena dipindah ruaskan, yang tadinya dia plus jadi min. Itu sama dengan 45 yang ini. Nah, taruh sini. Habis itu 1.500 Q ini tuh kayak dipindah ruaskan, disamain ininya. Kan ini 600 Q, terus yang 1.500 juga ini Q. Makanya kayak disamakan, jadi kayak dipindah ruaskan gitu. Nah, karena dipindah ruaskan, yang 600 ini yang tadinya plus jadi min. Oke, selanjutnya adalah 1.500 Q ini dikurang 600 Q, itu hasilnya 900 Q, sama dengan 45 ini diturunkan. Habis itu Q sama dengan 45.000 dibagi 900. 900 itu dari mana? Dari tadi yang 1.500 dikurang 600 Q. Nah, 45.000 dibagi 900 itu hasilnya adalah 50. Jadi total break even-nya tuh ada 50 unit begitu. Selanjutnya interpretasi hasil. Nah, hasil perhitungan tadi itu menunjukkan bahwa perusahaan harus menjual minimal 50 unit produk agar seluruh biaya produksi itu tertutupi oleh pendapatan penjualan. Nah, pada penjualan sebanyak 50 unit, perusahaan berada pada kondisi impas sehingga belum memperoleh laba maupun mengalami kerugian. Jika penjualan lebih dari 50 unit, maka perusahaan mulai memperoleh keuntungan. Sedangkan jika penjualan itu kurang dari 50 unit tadi, maka perusahaan itu bakal mengalami kerugian karena pendapatan belum mampu menutupi seluruh biayanya. Selanjutnya kesimpulannya, jadi kesimpulannya itu break even point itu merupakan titik ketika total revenue sama dengan total cost. Jadi mereka tuh sama ya.
Berdasarkan perhitungan yang diperoleh BEP sebesar 50 unit, tadi hasilnya kan 50. Nah, hal ini berarti perusahaan harus menjual sedikitnya 50 unit produk agar tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, analisis BEP sangat bermanfaat sebagai dasar dalam menentukan target penjualan, menyusun perencanaan produksi, dan mengambil keputusan bisnis secara efektif. Jadi intinya begitu, kalau penjualannya kurang dari 50 unit, rugi dia. Oke, next. Akhirnya sudah selesai. Terima kasih.